Aku suka betapa dark arc ini gitu maksudnya. Kalau dibandingin dengan sebelum-sebelumnya, aku pun merasa ini arc terbaik, ini arc favoritku. Sir Night Eye itu juga banyak orang menyayangkan gitu karena dia karakter yang keren, tapi langsung kemudian mati di akhir arc-nya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, saya kembali sama The Speak. Jadi kali ini aku udah lama rasanya nggak ngebedah arc ya, berapa minggu sih? Mungkin 3 mingguan kali. Kali ini aku kembali ngebedah arc, dan ini berasal dari Boku no Hero Academia, arc yang mungkin paling disukai, tapi di saat yang sama paling mengecewakan menurut banyak orang. Itu adalah arc Chie Hashaikai. Ini salah satu arc yang tadi aku udah bilang mungkin banyak orang tuh suka banget, dan mungkin favoritnya tuh ya arc ini gitu kali ya, karena actionnya banyak banget, emosional sekali. Tapi di saat yang sama banyak orang merasa kecewa dengan bagaimana arc ini dieksekusi, mau dari manganya mau dari animenya. Maka langsung kita lihat kedua sisinya gitu ya, kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Channel Speak sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Boku no Hero Academia. Mari kita sama pendapat. Tapi ingat, jangan coba-coba berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Nah, langsung kita masuk aja. Untuk kekurangannya seperti biasa aku mulai dari kelemahan. Setelah aku coba kumpulkan, aku simpulkan gitu ya pendapat banyak orang. Banyak orang yang kecewa, cukup banyak gitu ya, bisa dibilang kayak setengah fandom tuh mungkin kecewa kasarannya itu ya. Karena kebanyakan orang merasa ini arc itu sebenarnya sangat amat potensial, tapi banyak sekali yang kurang begitu terpoles di eksekusinya. Banyak banget yang kurang tendang, banyak banget yang nanggung. Aku coba ringkas semuanya ya. Pertama itu Overhaul sendiri. Overhaul itu secara karakter keren. Maksudnya kita tuh kan jarang dia di Boku no Hero Academia mendapatkan big bad villain gitu, yang big boss, yang bener-bener keren. Ya mungkin bisa dibilang cuman All for One, Stain, sama Shigaraki Tomura. Nah, tapi kali ini kita diperkenalkan dengan karakter baru ini, villain baru ini, yang sebenarnya sangat amat menjanjikan dari segala karakterisasinya, cuman terlalu tergesa-gesa atau serba nanggung. Si Chisaki ini kan karakter yang misofobik ya kan, dia itu kan takut, dia jijik dengan bakteri, dengan virus, pokoknya segala sesuatu yang dia rasa kotor. Dia nggak mau tuh kekuatannya tuh berasal dari tikus. Kekuatan superhero, kekuatan villain di muka bumi itu dari tikus. Tapi dia sendiri pakai quirk. Dianya sendiri menggunakan kekuatannya dia, kan berarti maksudnya kontradiktif jadinya. Kita juga agak kurang diperdalam gitu. Kita kurang melihat seberapa dekatnya dia dengan bosnya si Yakuza itu ya, dengan ayahnya dia yang mengadopsi dia itu. Kenapa dia segitu sayangnya, kenapa dia begitu berambisi membangkitkan kembali Yakuza. Kita cuma lihat beberapa sejarah di masa lalunya, origin story-nya dia. Cuman kayak apa ya, sebenarnya mungkin bisa dikasih beberapa momen lagi lah yang bisa memang menunjukkan kalau dia tuh segitu sayangnya dengan Yakuza ini dan segitu mengabdikan dirinya kepada si bosnya. Kemudian Night Eye. Sir Night Eye itu juga banyak orang menyayangkan gitu karena dia karakter yang keren dengan kekuatan yang menjanjikan sekali, bisa melihat masa depan, tapi baru masuk begitu aja di arc itu langsung kemudian mati di akhir arc-nya. Banyak orang menyayangkan hal itu, cuman aku pribadi sih kok nggak masalah gitu ya. Maksudnya memang peran dia tuh memang cuman segitu doang gitu. Maksudnya sebagai orang yang secara tidak sadar itu melatih Deku, secara tidak sadar menyadarkan Deku, menampar Deku bahwa dia itu masih jauh banget dari standar untuk menjadi seorang All Might, menggantikan All Might. Rasanya peran dia sebagai karakter yang punya tugas itu tadi itu sudah terpenuhi gitu menurutku. Kemudian yang lain, orang-orang juga komplain ceweknya kemana di arc tersebut, para cewek ngapain? Mereka cuma datang support doang terus gak muncul lagi gitu maksudnya. Itu yang amat sangat disayangkan sekali, dan itu aku setuju sih ya. Maksudnya memang apa ya, karakter-karakter cewek di Boku no Hero Academia tuh kurang dapat spotlight menurutku. Yang orang-orang mengganjal juga tuh ini sih, Deku yang bisa mengubah masa depan. Kan kalau kalian ingat si Sir Night Eye itu di saat pertempuran lawan Overhaul, dia itu kan melihat masa depan, dan di pandangannya itu, di penglihatannya dia, mereka semua kalah, mereka semua mati. Gak ada kesempatan untuk menyelamatkan si Eri, gak ada kesempatan untuk mengalahkan Overhaul. Tapi Deku dengan kekuatan yang entah dari mana gitu ya, dia begitu yakin kalau dia itu bisa mengubah masa depan, dan bener-bener dia mengubah masa depan itu tadi dengan ngebabak belurin si Overhaul. Itu jadinya buat sebagian orang nggak masuk akal, karena ujuk-ujuk kok bisa mengubah masa depan, kok kayak gitu. Padahal kan maksudnya apa yang menjadi pandangan Sir Night Eye itu fix biasanya, kenapa kok bisa tiba-tiba berubah.
Itu banyak orang yang nggak bisa menerima. Aku pribadi sih ya udah itu kali ya, namanya anime shonen gitu, maksudku wajar gitu. Ada power of friendship, power of nakama, power of family, atau power of screaming. Menurutku ya, tiba-tiba teriak terus dapat kekuatan, maksudku itu wajar lah. Itu untuk kekurangannya. Kita langsung bergeser ke kelebihannya, dan ada 3 kelebihan. Yang pertama, di arc ini tuh kita melihat quirk itu diperdalam. Di saat sebelum-sebelumnya kita melihat ya ini adalah sebuah kekuatan yang kita nggak ngerti asal usulnya dari mana gitu ya, dipercaya dari tikus itu tadi, kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Setiap orang bisa memiliki quirk itu tadi, kekuatannya beda-beda, bisa diwariskan. Kita semua tahu itu, dan selama ini berfungsi sebagai ya kekuatan super. Tapi di arc ini tuh kita dipertemukan dengan Eri gitu ya, Eri-chan, yang mana dia itu bisa memutar balik kondisi sebuah objek, termasuk quirk, dimana dia itu bisa menghapus kekuatan seseorang. Gak cuman menghilang aja, kita melihat bahwa quirk tuh bisa dikembangkan. Kita ngeliat Kirishima, begitu ya, karakter favoritku di Boku no Hero tuh Kirishima ya. Aku seneng banget waktu ngeliat dia dapat development itu, dia dapat power up, pun sama halnya dengan Deku. Kita ngelihat seberapa ngeri kekuatan One for All. Menunjukkan sekali gitu loh bahwa quirk tuh bisa masuk ke tahapan yang lebih tinggi. Dan aku tuh sukanya memang di arc ini tuh quirk tuh akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah concern gitu loh. Bukan kayak apa ya? Kayak kekuatan yang ada dalam setiap orang terus ya udah gitu aja. Konsep quirk ini sendiri tuh diajak bermain gitu loh. Konsep quirk ini sendiri menjadi konflik utama gitu, maksudnya menjadi bahan konflik utamanya. Kelebihan yang kedua, karakterisasinya. Development untuk Kirishima dan Mirio terutama. Kirishima selama ini aku pribadi pun merasa kalau kurang apa ya, kurang dapat spotlight. Selalu cuman ceng-cengan, selalu cuman kayak temen blow-onnya si Bakugo sama Kaminari, yang orangnya keras kepala dan badannya kekar. Udah gitu doang maksudnya. Selama ini cuman gitu doang pandangan kita terhadap Kirishima. Tapi di arc kali ini kita ditunjukkan betapa gigihnya dia, betapa besar kesulitan yang dia hadapi waktu di masa kecil, beradaptasi dengan kekuatannya dia sendiri, bagaimana kemudian dia berkembang, bertumbuh dengan kekuatan itu tadi, pengerasannya dia, dan akhirnya dia mencapai level baru untuk dirinya dia, mencapai level baru untuk kekuatannya dia. Itu momen yang amat sangat keren dan melegakan banget, terutama buat orang-orang yang tadi aku bilang merasa Kirishima tuh kurang begitu diperhatikan lah. Oh iya, sama kelupaan Amajiki tentunya, Sun Eater yang juga mendapatkan development. Akhirnya dia mendapatkan resolusi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan kekuatannya. Dan Mirio tentu ya, ini si Tintin ini tuh keren banget gitu kan, maksudnya memang sejatinya, dasarnya dia itu seorang hero, seorang pahlawan. Menunjukkan seberapa siapnya dia, seberapa ready-nya dia sebagai seorang pro hero, padahal masih anak kelas 3 UE. Menunjukkan betapa gigihnya dia, betapa besar empatinya dia, berusaha meskipun dia terluka, meskipun lukanya parah, bahkan dia selalu mengutamakan orang lain, menyelamatkan orang lain. Bahkan di saat dia kehilangan kekuatannya, dia masih berusaha menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pahlawan. Dan yang ketiga, itu adalah dark-nya. Aku suka betapa dark arc ini gitu, maksudnya kalau dibandingin dengan sebelum-sebelumnya, ini kok rasanya, karena ini aku baca mangganya dulu ya, aku ngikutin mangganya dulu sebelum kemudian dianimasikan gitu. Aku pun merasa bahwa ini tuh jadi titik baliknya Boku no Hero Academia, karena sebelum-sebelumnya itu apa ya, musuh yang dihadapi, konflik yang dihadapi itu selain sudah terlalu mainstream, menurutku bisa banyak kita temukan di seri-seri action lain. Tingkat bahayanya pun nggak separah ini, meskipun mungkin dia bisa kita bandingkan dengan waktu si All for One menggila. Tapi di arc ini kita bener-bener dimasukkan elemen darknya itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Kita ngeliat bagaimana seorang gadis kecil nggak ngerti apa-apa, dia tuh disiksa gitu ya berhari-hari, dijadikan eksperimen demi memenuhi ambisi seorang psikopat. Bagaimana kita melihat masa depan itu sudah ditentukan lewat kekuatannya Sir Night Eye. Kalau misal gagal, mati. Selama ini Boku no Hero bisa dibilang kan temanya agak terang, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan harapan. Tapi di sini tuh kita melihat ada keputusasaan. Dan tentu momen yang nggak akan kita lupakan waktu si Garaki CS menggerebek menyerang Chisaki yang udah terluka parah, udah ditangkap, nggak bisa apa-apa. Sama mereka, kedua lengannya dilenyapkan. Dan sebenarnya kalau aku inget-inget pun dari awal cerita kita juga dipertemukan dengan hal yang cukup dark gitu loh, maksudnya. Kita melihat seorang karakter, yaitu Magne, yang dieksekusi, yang dibunuh sekejap mata sama Overhaul. Di arc ini bener-bener kayak tingkat dangernya, tingkat gloomy-nya itu dilipat gandakan.
dari sebelum-sebelumnya di Boku no Hero Academia. Dan itu menurutku 3 kelebihannya yang buatku pribadi sih mengungguli kelemahannya itu tadi. Aku pribadi sih sejujurnya aku pun merasa ini arc terbaik, ini arc favoritku sebelum nanti season 6-nya datang. So far sih ini yang aku paling suka dan paling aku nikmati karena 3 alasan itu tadi, 3 kelebihan itu tadi. Gimana pendapat kalian? Taruh aja di kolom komentar. Oke? Silakan di like videonya. Kalau kalian mikir bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga, itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.